Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Utama dari PT PayPal Nayatama. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka pada presentasi ketiga, yaitu dimulai dari tahapan proyek yang ke-10, itu ada aliran produksi. Oke, langsung saja untuk aliran produksi dari perusahaan kami, yaitu perusahaan PT PayPal Nayatama. Uh, Aliran produksi di sini tujuannya itu untuk membuat lantai produksi agar bisa mengetahui aliran-aliran proses produksinya, dimulai dari storage, ke fabrikasi, ke subasi, manasi, dan ke warehouse, yaitu tempat bahan jadi. Selanjutnya, aliran produksi ini mengetahui gambaran pergerakan bahan dan material hingga menjadi produk jadi. Jadi, di storage kita mengetahui bahan baku utama dan baku penolongnya hingga diolah di fabrikasi, ke subasi, ke manasi, hingga ke warehouse menjadi produk jadinya. Oke, selanjutnya dari aliran produksi yang kita buat ini dari perusahaan Pripal Tama, kita menggunakan aliran untuk aliran pola alirannya itu berhuruf U, yaitu di mana aliran digunakan untuk menyelesaikan produksi dalam lokasi yang relatif sama dengan keadaan semulanya. Jadi karena transportasi keluar dan fasilitas yang digunakan umumnya pada mesin dan lain-lainnya berbentuk huruf U. Jadi keuntungannya dari aliran dari yang kita gunakan berbentuk huruf U ini meminimasi penggunaan fasilitas material handling dan mempermudah pengawasannya. Oke, dalam pembuatan aliran proses produksi yang kita rancang, itu berdasarkan operation proses step yang sudah kita buat pada tahapan modul ketiga, yaitu OPC, dan juga berdasarkan MPPC, yaitu multi produk proses step, dan juga berdasarkan tipe layout by produk kita yang menyesuaikan dari MPPC itu. Dan analisis aliran produksi yang kita buat juga berdasarkan analisis kebutuhan luas lantai pada bagian produksi perusahaan kami, terutama dari receiving, storage, fabrikasi, subasi, manasi, dan warehouse, hingga ke shipping. Mungkin untuk aliran proses produksi pada tahapan 10 ini berdasarkan acuan jarak yang akan digunakan dalam pembuatan material handling dan material handling cost-nya, maka perlu dibuat dua file, yaitu aliran proses produksi bergaris dan aliran produksi tidak bergaris. Itu untuk memudahkan kita di tahapan proyek selanjutnya. Selanjutnya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada tahapan proyek ke-10, yaitu aliran produksi dari perusahaan kami, PT PayPal Nayotama. Selanjutnya itu ada material handling dan material handling cost atau MHMHC, yang dimana material handling atau penanganan bahan dapat diartikan sebagai penanganan material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar. Dan adapun ongkos penanganan material atau material handling cost, yaitu sebagai ongkos atau biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemindahan barang dari material atau dari suatu departemen ke departemen lain dengan menggunakan standar ongkos yang telah ditentukan. Nah, di sini bisa kita lihat pada sheet pertama itu ada MHMHC untuk receiving to storage, yang kedua ada MHMHC untuk fabrikasi PC, yang keempat ada MHMHC untuk manasi to warehouse dan ringkasan. Baik, yang pertama itu from receiving to storage, yang dimana ada bahan baku penolong dan bahan baku utama. Di sini ada kolom part name, tipe yang digunakan dari masing-masing part, karakteristiknya itu yang akan diterima dari masing-masing part, dan ada unit size-nya, ada ukuran paletnya juga, lalu ada PTS atau kapasitas dari perusahaan kami yaitu sebesar 58 unit per jam, kemudian ada kebutuhan material per partnya, lalu ada request per jamnya, dan kemudian ada request untuk 2 hari
density-nya, lalu ada volume material per unitnya, lalu ada weight of material per unit, lalu ada kapasitas material per boxnya, lalu ada total box yang dibutuhkan dalam seminggu, lalu ada kapasitas aktualnya di palet, lalu ada berat totalnya per palet, lalu ada kapasitas untuk tumpukannya, lalu ada transport per truk, lalu ada total weight per truk. Kemudian ada koordinat. Koordinat ini dari mana koordinat saat itu distance yang kamu transport with load, lalu ada times of transport, kemudian ada time of transport with load, time-nya per minggu, lalu informasinya di sini mengenai atau tidak layaknya untuk tahap selanjutnya. Lalu ada total cost material handlingnya, jadi masing-masing bagian ke ringkasan yang dimana itu ada kodenya, ada section dari masing-masing bagian tadi ya, lalu ada total cost-nya, lalu ada total cost per harinya, dan cumulative cost-nya. Lalu didapati total cost of material handling-nya yaitu sebesar ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Direktur. Selanjutnya pada tahapan modul ke-12 yaitu area allocated diagram. Di sini saya akan menjelaskan AAD dari perusahaan kami, yaitu perusahaan PT Tripalnaya Utama. AAD di sini menunjukkan luas-luas lantai yang ada di perusahaan kami, dari produksi hingga ke bagian-bagian kantor yang ada di perusahaan kami. Untuk bagian produksi kami, dimulai dari reshaping hingga reshaping, di sini sudah kami jelaskan ukuran-ukuran tiap bagian luas lantai yang ada di produksi, seperti reshaping, storage, fabrikasi, subexi, emisi, warehouse, dan hingga shaping sudah tersedia ukuran luas lantainya. Di sini di AD juga kita menunjukkan pintu masuk perusahaan kami, yaitu dimulai dari gerbang utama, itu proses masuknya truk-truk yang mengarah ke bagian storage, yaitu melalui receiving, dan juga warehouse melalui bagian shaping. Di sini di dalam AED kita juga mengetahui ruangan-ruangan yang ada di kantor perusahaan kami, luas-luas lantainya sudah dibuat berdasarkan AKLL yang sudah kita buat di tahapan proyek 7. Mungkin untuk AD hanya jelas saja untuk bagian luas lantai yang akan dibangun pada perusahaan kami, dan akan lebih jelasnya itu pada tahapan proyek selanjutnya, yaitu di tahapan proyek 13, yaitu template. Untuk template, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan pada tahapan proyek ke-12, yaitu allocated area diagram atau AAD, yaitu luas-luas lantai pada perusahaan kami. Dan di AAD ini sudah diketahui ukuran dari keseluruhan pabrik dari perusahaan Tripalnaya Utama. Mungkin sekian tahapan proyek ke-12, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjut pada tahapan proyek ke-13. Baik, terima kasih untuk Bapak Direktur atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang template. Template adalah suatu peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil yang telah ditentukan, di mana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas, sehingga diperlukan adanya simbol-simbol tertentu untuk mempermudah mengidentifikasi tata letak ruangan-ruangan beserta isinya yang ada dalam template. Nah, di dalam template terdapat beberapa bagian-bagian. Pertama ini ada storage, di sini ada garasi shipping, kemudian di sini ada departemen pembelian bahan baku, ruang departemen produksi, lalu di sini ada powerhouse, lalu ada jalur pejalan kaki, tempat pembuangan limbah, di sini ada tempat pembuangan limbah akhir. Ini ada ruang utama PT Priv. Di sini ada taman dan parkiran, umum, ruang tunggu terbuka. Ini ada masjid PT Priv, auditorium, toilet pria, ini area kantor, lalu ada ruang
divisi produksi, lalu ada toilet wanita, lalu ada gudang peralatan kantor. Di sini ada ruang pantry, ada pot kotor, ini ada ruang tim litbang dan sekretaris, lalu ada ruang resepsionis, ruang tunggu, lalu ada ruang arsip juga, lalu ada ruang rapat, dan sini taman. Ya, itu saja yang saya sampaikan mengenai 2 dimensi dari template PT PayPal Naya Utama. Saya kembalikan ke Bapak Direktur. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan tahapan proyek ke-13, yaitu dari template yang berbentuk 3 dimensi. Di sini kita akan menampilkan video yang sudah dirender template 3 dimensi kami yang dibuat dengan aplikasi SketchUp. Oke, di sini perusahaan kami sudah menyelesaikan pada tahapan proyek ke-13 dalam pembuatan bentuk 3 dimensinya. Ini sudah terlihat bagian produksi dan bagian kantor kami yang ada di sebelah sini, sebelah kanan, dan ada juga bagian warehouse dan juga recycling. Ini ada taman kami yang ada di samping kantor. Bagian recycling warehouse sudah terlihat dan bagian recycling juga sudah terlihat, bagian storage juga sudah terlihat. Ini tampak dari atas pada bentuk 3 dimensi yang sudah kita buat dalam video yang sudah dirender. Oke, mungkin ini juga sudah terselesaikan pada tahapan ke-13, yaitu akhir dari semua modul tahapan proyek yang kita buat dari tahapan proyek 1 hingga tahapan proyek ke-13. Mungkin ini menjadi akhir dari presentasi tahapan presentasi ketiga tahapan proyek kami, yaitu berakhir di tahapan proyek ke-13 dalam bentuk template 3 dimensi dan sudah menjadi video yang sudah dirender. Ini merupakan akhir dari tahapan proyek yang kita ajukan kepada Bapak dan Ibu investor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.